Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalau kau suka hati bilang siap, siap. Kalau kau suka hati bilang siap, siap. Oke, Bu Guru anggap sudah siap. Tabruk SD IT Alfikro, soleh, cerdas, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Oke sayang, bertemu lagi dengan Bu Guru, Bu Evi dengan mata pelajaran matematika masih di bab 2 yaitu operasi hitung campuran. Gimana sayang di pertemuan sebelumnya? Semoga materinya kakak-kakak semua bisa ya kak ya. Kalau belum bisa, dicoba lagi, terus dicoba sampai bisa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke sayang, di bab 2 kita masih mempelajari tentang operasi hitung campuran yang mencakup A. Operasi hitung bilangan caca, B. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca, C. Operasi hitung campuran pecahan, D. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagian C. Nah, di bagian C ini yaitu operasi hitung campuran pecahan yang mencakup 1. Pengubahan berbagai bentuk pecahan, kedua, mengurutkan berbagai bentuk pecahan, ketiga, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau tetentuan, keempat, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang kelima, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan, yang keenam, pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Di sebelumnya kita sudah mempelajari bagian 1 ya sayangnya, yang mencakup mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, mengubah desimal menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan biasa menjadi persen, mengubah persen menjadi pecahan biasa, mengubah desimal menjadi persen, mengubah persen menjadi desimal. Oke, kita akan mempelajari 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di bab oke. Jadi, kita di bab 2 akan mempelajari di pertemuan ini yaitu bagian C, lanjutannya, dan bagian D. Sebelum kita memasuki materinya, yuk Kak, dibuka buku paketnya dari halaman 48. Boleh disiapkan buku tulisnya. Kalau yang penting-penting boleh ditulis. Atau sekiranya kita perlu coretan, boleh kita pakai untuk coret-coretan. Oke sayang. Kita langsung memasuki materinya ya sayang. Bagian 2, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Bisa didesimalin semua, atau dipersenin semua, atau di pecahan biasa semua boleh. Paling mudahnya menurut kalian. Oke, masuk ke contoh soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 0,4, 1/2, 25%, 4/5,
1,75. Di sini ada desimal, di sini ada pecahan campuran, di sini ada persen, di sini ada pecahan biasa, di sini ada desimal. Oke, jangan lupa ubahlah menjadi bentuk yang sama yang kamu anggap paling mudah. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaian. Di sini ada cara 2, ya. Ada cara 2, kita akan membahas cara 1 dulu. Semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. Di sini ada 0,4, 1/2, 25%, 4/5, 1,75. Bu Guru akan mengubah 0,4 menjadi desimal. Ini tetap desimal ya Kak, berarti tinggal diturunin. Di sini ada pecahan campuran, Bu Guru ubah menjadi desimal, yaitu menjadi 1,5. Kenapa bisa Bu? 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 3, 3. Jadi 3/2. Kalau desimal jangan lupa pernya bisa 10, pernya bisa 100, pernya bisa berapa sayangku? 10, 100, 1000. Karena di sini 2 berarti dikali bisa per 10 ya, berarti dikali 5. Yang atasnya 3 dikali 5 juga. Contohnya jadi 3/2, 3-nya dikali 5 jadi 15, 2-nya dikali 5 jadi 10. Makanya menjadi 1,5. Karena kalau per 10 ada satu angka di belakang koma. Nah, di sini ada 25%. Guru jadikan jadi desimal jadi 0,25. Ini langsung bisa ya sayangnya, karena 25% ini kalau dipersenin jadi 25/100. Bisa langsung kita desimalin menjadi, kalau per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Jadi 0,25. Nah, di sini ada 4/5. Jadi 0,8. Kenapa bisa Bu? 5 dikali 2 hasilnya 10. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8/10. Pernya 10 jadinya ada satu angka di belakang koma, jadi 0,8. Di sini sudah desimal, kita turunkan. Nah, di sini sudah kita dapatkan menjadi desimal semuanya. Dari sini kita langsung bisa mengurutkan dari yang terbesar. Jadi, urutan dari yang terbesar adalah yang pertama 1,75, yang kedua 1,5, yang ketiga 0,8, yang keempat 0,4, yang paling kecil 0,25. Atau kita tulis dari bilangan yang pertama atau angka-angka yang pertamanya, yaitu 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, 25%. Nah, cara yang kedua, Bu Guru akan mengubah semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Oke, di sini angkanya sama ya, Kak. Nah, Bu Guru akan mengubah ini semua menjadi persen. Oke. Di sini ada 0,4. Persennya, ingat kalau persen itu menjadi per 100 ya, Kak ya. Jadi 40%. Kenapa bisa 40%, Bu? Karena di sini kalau dijadikan pecahan di sini adalah 4/10. Nah, 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 10. 4 dikali 10 jadi 40/100. Makanya ketika menjadikan persen jadinya 40%. Yang kedua jadi 150%. Yang ketiga tetap. Yang keempat jadi 80%. Yang kelima
175%. Jadi urutan dari yang terbesar adalah 175%, kedua 150%, yang ketiga 80%, yang keempat 40%, yang kelima 25%, atau dari bilangan yang pertama kita tulisnya yaitu 1,75. Yang kedua 1/2, yang ketiga 80 yaitu 4/5, yang keempat 40 yaitu 0,4, yang terakhir 25%. Sama ya Kak antara cara ke-1 dan cara kedua. Kalian boleh menggunakan mau cara 1 atau mau cara 2, boleh, yang terpenting yang menurut kalian paling mudah. Oke, kita lanjut sayang. Yang ketiga, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Oke. Masuk ke contoh soal. Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Langsung ke penyelesaiannya. Di sini ada 1/4 dari 8 sama dengan, nah di sini ada 1/4 dikali 8. Cara penyelesaiannya seperti ini ya Kak. Nah, kalau perkalian bisa langsung dikalikan. Kita sudah belajar ya Kak di kelas 4, di kelas 5 sudah belajar cara perkalian pecahan, pengurangan pecahan, pembagian pecahan, atau penjumlahan pecahan. Di sini ada perkalian, jadi langsung 1 dikali 8, ini bisa kita 8/1, makanya di sini 4 dikali 1 yaitu 4. 1 dikali 8/4 mendapatkan hasil 8/4 yaitu 2. Jadi apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Yang keempat, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk mengerjakan operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, kalian dapat mengerjakannya seperti pada bilangan cacah. Ayo Kak, ingat-ingat lagi, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Ingat, memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya dilakukan urut dari paling kiri. Ingat ya Kak, dikerjakan paling kiri. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Bu Guru mempunyai 2 contoh soal. Soal yang pertama yaitu 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan titik. Contoh soal yang kedua, di sini ada 2,75 ditambah dalam kurung 1/2 dikurang 25% tutup kurung sama dengan titik. Oke, kita selesaikan dahulu soal yang pertama, penyelesaiannya. Di sini ada, kita tulis ulang soalnya. Nah, di sini akan Bu Guru menjadikan pecahan biasa semuanya. Di sini Bu Guru akan ubah menjadi pecahan biasa, di sini juga. Dan ini sudah menjadi pecahan biasa. Di sini kenapa jadi 9/5 yaitu 1 dikali 5 ditambah 4 9. Jadinya 9/5. Oke, di sini dikurang 0,25 dijadikan pecahan biasa yaitu 1/4 ditambah, nah ini kita turunkan 3/4. Oke, sama dengan
Di sini ada 36 per 20. Kita akan samakan penyebutnya, Kak. Di sini Bu Guru menggunakan penyebut 20. Kenapa bisa jadi 36, Bu? Karena 20 dibagi 5, 4 dikali 9 hasilnya 36. Nah, dikurang. Di sini akan Bu Guru jadikan penyebutnya 20 juga. Kenapa jadi 5 per 20? Karena 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Ditambah. Jadi 15 per 20 dari mana? 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 3 hasilnya 15. Didapat penyebutnya sudah sama. Ketika penyebutnya sudah sama, baru bisa kita operasi hitung. Nah, di sini bisa langsung ya, Kak, atau mau keduanya atau langsung bisa. Di sini Bu Guru langsung 36 dikurang 5 hasilnya 31. 31 ditambah 15 hasilnya 46. Kalau dia penyebutnya beda, dia tidak bisa langsung dihitung ya, Kak, tetapi karena penyebutnya sudah sama, nah baru bisa kita hitung. Hasilnya 46 per 20. Bu Guru perkecil atau Bu Guru sederhanakan menjadi 26 per 20. Kenapa bisa? Karena 2 dikali 20 hasilnya 40. 40 ditambah 6 hasilnya 46. Jadi 46 per 20. Sama ya, Kak, hasilnya ya, Kak. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 2,75 ditambah buka kurung 1 per 2 dikurang 25%. Oke, di sini penyelesaiannya kita tulis ulang soalnya. Di sini Bu Guru akan menjadikan desimal semuanya. Ini sudah desimal, di sini masih pecahan campuran, Bu Guru jadikan desimal. Di sini persen, Bu Guru jadikan desimal. Jadi 1 per 2 desimalnya 1,5. 25% desimalnya 0,25. Nah, dari sini kita harus kerjakan yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu. Berarti 1,5 dikurang 0,25. Di sini kita turunkan. Hasil dari 1,5 dikurang 0,25. Hasilnya 1,25. Oke, sayang. Nah, baru bisa kita jumlahkan. 2,75 ditambah 1,25 hasilnya 4. Oke. Kita lanjut. Yang kelima yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama. Tetapi kedudukannya berbeda dengan penjumlahan dan perkalian. Tetapi perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Jadi, jika kedua operasi hitung tersebut muncul dalam suatu soal, maka pengerjaannya urut dari kiri. Akan tetapi, jika terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, yang harus kita kerjakan ketika ada dalam kurung berarti kita kerjakan yang ada dalam kurungnya dahulu. Ketika ada penjumlahan dan pembagian atau perkalian, maka kita kerjakan yang pembagian dan perkalian dahulu baru penjumlahan. Oke, kita langsung masuk contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama, 4 per 5 dibagi 0,2 dikali 1 per 2 sama dengan titik. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, 3,5 dikali buka kurung 3 per 5 dibagi 20% sama dengan titik. Oke, kita akan membahas contoh soal yang pertama dulu. Penyelesaiannya. Di sini kita tulis ulang soalnya. Nah, Bu Guru akan menjadikan pecahan biasa. 4 per 5 berarti kita turunkan 0,25 dijadikan pecahan, yaitu 1 per 5 dikali
dijadiin pecahan biasa karena di sini pecahan campuran ya Kak. Bu Guru akan ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 1, 3. Jadi 3/2. Oke. Nah, di sini Bu Guru akan karena di sini ada pembagian dan perkalian, maka kita kerjakan terlebih dahulu dari yang paling kiri. Berarti 4/5 dibagi 1/5. Kalian harus ingat, kalian juga sudah belajar, ketika ada pecahan seperti ini, pembagian bisa kita ubah menjadi kali. Penyebutnya pindah tempat dengan pembilang. Jadi 4/5. Nah, operasi hitungan diubah menjadi kali, tetapi ininya kita ganti. Penyebutnya di sini 5, jadi pembilangnya 5. Di sini penyebutnya 1, pembilangnya 1, mohon maaf. Jadi penyebutnya 1. Ingat, ketika ada bagi, kita ubah menjadi kali. Nah, ini berubah tempat. Oke. Jadi dikali 3/2. Nah, dari sini kita bisa hitung dari yang paling kiri. Atau bisa kita langsung 4 dikali 5. 4 dikali 5, 20. 5 dikali 1, 5. Dari sini kita turunkan 20 dikali 3, 5 dikali 2. Hasilnya 60/10. Bisa kita sederhanakan atau mendapatkan hasil yaitu 6. Contoh soal penyelesaian 3,5 dikali dalam kurung 3/5 dibagi 20%. Oke, guru akan menjadikan desimal semuanya. Nah, akan guru ubah 3/5-nya jadi 0,6, 20%-nya berubah jadi 0,2. 3/5 kita turunin. Nah, di sini 3 dapat dari kita kerjakan yang ada dalam kurungnya. 0,6 dibagi 0,2 hasilnya 3. Dari sini 3,5 dikali 5 mendapatkan hasil 10,5. Oke, sayang. Kita lanjut ke bagian 6, pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran pecahan adalah pengerjaan operasi hitung bilangan pecahan yang melibatkan lebih dari satu operasi hitung. Berarti kemungkinan di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bisa menjadi satu soal. Seperti pada bilangan cacah, pengerjaan operasi hitung campuran bilangan pecahan juga harus memperhatikan urutan pengerjaannya. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan pengerjaan. Nah, berikut adalah aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Di sini ada nomor 1, operasi hitung dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari dalam kiri. Yang keempat, jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri. Nah, kita langsung memasuki contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2 sama dengan titik. Penyelesaiannya, di sini ada 3/6 ditambah 0,6 dikali 1/2 sama dengan, di sini 3/4 ditambah, Bu Guru akan menjadikan pecahan sejenis dahulu ya Kak, yaitu pecahan biasa. 0,6-nya menjadi 6/10 dikali 1/2 jadi 3/2 sama dengan 3. Oke, ini kita tulis ulang
Karena di sini ada penjumlahan dan perkalian, makanya kita kerjakan yang perkaliannya dahulu. Berarti 6 dikali 3. Ditambah. Bu guru ini bu guru perkecil ya Kak. 6 bisa dibagi 2. Yaitu 9/10. Kenapa 9/10? Karena ini dibagi 2. Diperkecil dibagi 2 yaitu 3. 3 kali 3 9. Di sini dibagi 2 hasilnya 1. 10 kali 1 10. Oke. Mendapatkan hasil 20. Kenapa bu guru akan samakan penyebutnya menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 3 yaitu 15. Ditambah 20. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 2 dikali 9 hasil 8. 18. Makanya mendapatkan hasil 18/20. Karena penyebutnya sudah sama baru kita operasi hitung. Yaitu 15 ditambah 18 hasilnya 33. Penyebutnya sama yaitu 20. Nah, di sini bu guru sederhanakan menjadi 1 13/20. 1 dikali 20 20. 20 ditambah 13 hasilnya 33. Jadi sama antara ini dan ini. Oke. Kita masuk ke yang D, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Kunci untuk dapat menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan adalah kemampuanmu dalam memahami soal cerita dengan baik. Oke? Kemampuanmu dalam memahami soal cerita dengan baik. Makanya kalau membaca soal cerita tidak perlu terburu-buru. Coba kita pahami terlebih dahulu. Maka akan lebih mudah merumuskan kalimat matematika yang tepat. Sini ada contoh soal. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3/1/2 atau 3,5 kilogram untuk keperluan membeli kue. Ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Oke. Di sini bu guru tulis ulang soalnya biar kalian bisa melihat kembali. Di sini ada ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3,5 kg untuk keperluan membeli kue. Ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg setelah selesai membuat kue. Tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Berarti pertanyaannya berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membeli kue? Yang diketahui di sini sudah ada. Oke. Pertama-tama berarti di sini penyelesaiannya. Kalimat matematikanya. Di sini ada sebanyak 3/1/2 kita tulis seperti ini. Untuk keperluan membeli kue ibu membeli lagi makanya ini ditambah 0,75 karena setelah selesai membuat kue tepung terigu yang tersisa sebanyak makanya dikurang. Hasil dari ini baru hasil berapa tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue. Oke, soalnya bu guru tulis kembali yaitu 3/1/2 ditambah 0,75 dikurang 3/5 sama dengan. Nah, pecahan disamakan jenisnya terlebih dahulu. Jangan lupa kalau seperti ini nanti kalian juga yang bingung. Jadi harus kita samakan mau pecahan biasa, mau desimal atau persen. Nah, di sini akan bu guru menjadikan desimal. 3/1/2 desimalnya 3,5 ditambah 0,75 dikurang yaitu 0,6. Di sini hanya ada penjumlahan dan pengurangan
Berarti kita kerjakan dari yang paling kiri yaitu 3,5 ditambah 0,75 hasilnya 4,25 dikurang 0,6. Nah, 4,25 dikurang 0,26 mendapatkan hasil 3,65. Jadi, tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue sebanyak 3,65 kg. Oke, alhamdulillah. Pembelajaran kita sudah selesai. Nah, kerjakan halaman 49 nomor 8 A-nya saja. Ingat, halaman 49 nomor 8 A-nya saja, halaman 51 nomor 3, halaman 52 nomor 2, halaman 53 nomor 1, halaman 55 nomor 1, halaman 56 nomor 1. Oke, di sini ada 6 soal. Jangan lupa dikerjakan di buku PJJ atau buku tugas khusus matematika. Oke, sayang. Jangan lupa dikerjakan di buku PJJ, silakan dipoto lalu dilaporkan ke Bu Guru karena Bu Guru akan mengoreksi langsung di kerjaan kalian melalui foto. Oke? Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Semoga kalian selalu semangat. Oke, good job untuk mengerjakannya. Semoga dipermudah. Kalau belum bisa, silakan berusaha. Oke, saya Bu Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.